saya sekarang dipanggil tante sama Kaisang, ampun deh. Karena katanya kalau Kaisang kan umur 28 Belum 30 ya. Belum dia. 30. Belum, dan orang tuh kalau ngelihat Kaisang mungkin kebanyakan kan kalau di podcastnya bercanda-bercanda gitu ya. Kesannya Image-nya kayak nggak komedi. serius. Lebih mirip komedian dia sekarang. Tapi interaksi kami dengan Mas Kaisang, dia itu matang banget untuk usianya yang 28 gitu. Mungkin ya Prof. Ya. Anaknya Prof Renald ini juga dari kecil dengar papanya ngomong bisnis gitu juga. Jangan-jangan nggak usah kuliah bisnis juga udah punya best practice, melihat best practice gitu kan. Dan, Asalkan dia punya panggilan, iya, tentu silakan. tentu disilahkan. Gitu ya. Nah Mas Kaisang, kalau saya ngelihat bagaimana dia menyikapi berbagai isu, pemikiran-pemikirannya dia, itu sangat mature untuk ukuran umur 28, mungkin karena Prof dari kecil yang dia lihat adalah sosok Pak Jokowi jadi wali kota 2 periode di Solo gitu kan. Udah biasa lihat orang datang ke rumah punya masalah, gimana solusinya, minta bantuan gitu kan. Udah biasa mendengarkan percakapan tentang tata kota, bagaimana mengatasi kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, lalu naik ke isu-isu DKI, sekarang isu-isu nasional, geopolitik bahkan. Kita hitung ya, 2 periode wali kota berarti hampir 10 tahun. Iya. Ya. Setelah itu jadi gubernur DKI berapa tahun? Nah itu kan 2012, 3 tahun ya? kemudian sampai 2014, 2 tahun lah ya kira-kira. Berarti 12 tahun sudah. Kemudian jadi presiden hampir 10 tahun, tahun. sekarang hampir 10 tahun. Berarti 21 tahun. Iya. Berarti Kaisang pada waktu itu masih umur 7, sekitar 6 tahun. 6-7 tahun. Iya, itu yang ya seperti itu. Anak saya aja Prof yang umur 9 sekarang ya, dan umur 7 itu aja karena ngelihat mamanya pergi melulu urusan PSI, ntar kadang-kadang di rumah teleponan kan, kedengeran kan, atau di mobil lagi, semuanya ngomonginnya politik gitu, sedikit banyak dia ngerti gitu, dan mulai nanya-nanya juga gitu. Dan bisa bilang gini, waktu saya lagi kemarin nih baru Prof, kita ke Alam Sutra, kabut kan, polusinya pada hari Minggu gitu, dan pagi-pagi gitu ya. Aduh ini polusi parah banget, kayak ngomong gitu sama suami gitu kan. Anak yang paling kecil umur 7 aja bisa ngomong, oh kalau gitu kita semua harus pakai mobil listrik dong. You tell the government, katanya gitu. You can work with the government, katanya gitu kan ini. Jadi sudah bisa jadi advisor. Udah bisa berpikir tentang policy dalam pikiran kecilnya dia di umur 7 gitu kan. Harus diubah dong polisinya, mobil-mobil yang ini nggak boleh lagi dipakai katanya. Ganti dong ke mobil listrik. Bilang dong ke pemerintah gitu kan. Ini umur 7 anak saya dan saya belum jadi apa-apa gitu Prof. Bagaimana dengan Kaisang yang dari umur 6-7 itu ya exposure-nya lebih daripada anak saya gitu kan. Tadi sama-sama muda. Nah, PSI sendiri mendefine muda itu gimana sih? Karena kan kadernya juga nggak selalu muda gitu. Ada juga yang di atas 50 tahun. Bener. Kalau untuk kader sih kita udah nggak kasih batasan umur Prof. Memang dulu kami buat aturan waktu di awal ya, periode pertama untuk pengurus itu maksimal umur 45. Dan ternyata setelah waktu itu kami masih umur 30-an Prof gitu kan, ngelihat umur 45 kayaknya tua gitu ya. Jadi setelah pengurusnya tua, kok gua nggak boleh di sini? setelah kita jalanin, oh ternyata 40 orang usia 40 tuh banyak yang jiwanya masih muda. Bahkan kita punya salah satu caleg nih sekarang, Inang Irma Huta Barat, usianya udah hampir 60. Saya ketemu 2 minggu yang lalu ya. Inang Irma itu kalau sekali turun ke dapil bisa 2 minggu ngilang di bukit-bukit di desa di pegunungan, dan pulang keluar dengan masih gagah perkasa gitu kan. Jadi kita ngeliat, wah orang ternyata kalau umur 60 sekalipun, yang dulu kita ngebayanginnya kayak udah usia senior banget, ternyata tergantung orang sih Prof. Jadi selama dia masih mau berjuang, selama masih mau terbuka pada gagasan-gagasan baru gitu ya, mau diajak berdiskusi juga masih nggak mandang orang karena dia muda lalu dia makasih. Kamu nggak tahu apa-apa gitu kan, berarti masih kita bisa ajak bareng-bareng berjuang sama-sama Prof gitu. Jadi kita sekarang udah nggak ada, sudah terjawab. Jadi jiwanya muda, jiwanya muda, pemikirannya muda. Walaupun kita makin tua dan beda generasi, bisa saja cara pandang kita kayak berbeda. Kayak Prof Renald nih, tak lekang zaman kan. Dari zaman saya masih kecil sampai sekarang Prof Renald masih relevan. Kurang lebih Prof Renald ini juga PSI banget.